Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta seluruh jajaran, yang saya muliakan Bapak Profesor Nana Supriyatna selaku narasumber kita pada hari ini, serta yang saya pilih dan saya muliakan para profesor di lingkungan Fakultas Adab Sunan Ampel Surabaya, serta Bapak Ibu dosen serta tendis Fakultas Adab yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa bergabung kembali setelah kemarin kita juga setelah melalui sesi pertama acara redesign pengembangan pembelajaran. Hari ini kita memasuki sesi kedua yang insya Allah kita akan dibimbing oleh Bapak Profesor Nana Supriyatna. Beliau ini adalah dosen di Universitas Pendidikan di UPI Bandung, ya, di Indonesia, Bandung. Kemudian banyak sekali ini, beliau S1, ini riwayat pendidikannya S1 di IKIP Bandung, pendidikan sejarah, kemudian S2-nya di Deakin University, Melbourne, Australia, serta pendidikan S3-nya beliau peroleh dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau punya banyak sekali pengalaman, kalau saya bacakan nanti ini akan memakan cukup waktu. Nanti kita akan secara langsung saja mendengarkan paparan beliau tentang bagaimana mengembangkan desain pembelajaran yang mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi, karena ini yang selalu jadi problem kita adalah terutama di fakultas ini, Prof. Nana, di kita ini agak susah di Fakultas Humaniora itu bagaimana penelitian, kemudian pengembangan masyarakat gitu ya, itu terintegrasi dengan proses-proses pembelajaran, karena ya untuk diketahui bahwa dana penelitian untuk ilmu-ilmu sosial humaniora ini memang sangat terbatas dan dosen juga tidak sepenuhnya mampu mengerjakan itu secara mandiri. Karena itu nanti kita bisa saling sharing, terutama di era pandemi ini, bagaimana mengintegrasikan pengalaman-pengalaman implementasi tridharma perguruan tinggi dalam proses pembelajaran. Kita punya banyak waktu nanti, dan saya kira Prof. Nana akan punya banyak waktu juga untuk menyampaikan ide-idenya. Nanti kita bisa saling sharing bersama para peserta. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya persembahkan untuk Prof. Nana untuk menyampaikan ide-idenya yang sudah dipersiapkan. Monggo Prof, dan terima kasih sebelumnya atas kerawan panjenengan. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali wajah saya bisa tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya semuanya. Dan ini kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora yang saya hormati dengan jajarannya, para pembantu dekan, ya, para guru besar di Fakultas Adab dan Humaniora yang saya hormati, dosen-dosen, kolega saya, serta para mahasiswa. Saya ingin menyampaikan rasa senang saya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai kehormatan bagi saya untuk sharing atau berbagi, ya, pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian, ya, berdiskusi
mengenai bagaimana pembelajaran di kelas itu terintegrasi dengan beberapa aspek kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita. Ya. Pada tayangan yang akan saya berikan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi dengan waktu yang diberikan pada saya cukup lama, ya, berdiskusi mengenai bagaimana pedagogi atau ilmu mengajar dikembangkan, bagaimana kegiatan riset kita kembangkan, termasuk juga bagaimana pengabdian masyarakat kita lakukan di dunia daring atau luring, ya, konvensional atau cara online, ya, kita kembangkan bersama-sama. Bapak moderator untuk penayangan bahan, mohon saya dibantu, ya, ditayangkan dari sana, ya, nanti saya tinggal menjelaskan beberapa hal, ya. Mohon maaf kalau tadi kan background-nya bagus ya. Ini latar belakang saya itu adalah dapur. Mohon maaf. Ya. Saya ya, kalau selama ini tampilan kita itu adalah ruang tamu, ya, Bapak sekalian, ya, ruang tamu kita, tempat menerima tamu. Mohon maaf kalau latar belakang saya itu adalah dapur. Ibu Bapak, dapur itu adalah pusat kegiatan dari sebuah rumah, ya, pusat kegiatan dari sebuah rumah. Di dapur itu adalah tempat bagaimana keluarga bertemu, suami, istri, anak-anak, menyiapkan kegiatan pada pagi, pada sore, pada siang untuk meningkatkan kualitas keluarga, ya. Keluarga yang berkualitas pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas bangsa dan negara. Kan itu ini filosofi saya dengan background dapur itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di dapur itu terhubung dengan dunia lain Ibu Bapak. Sebut saja apa yang kita masak pada pagi hari, ya, itu tidak hanya soal bagaimana makanan itu dimasak, dikemas, tapi juga ada bahan-bahan yang mungkin tanpa kita sadari, bahan-bahan itu asalnya terlalu jauh dari kita. Bahan-bahan itu terlalu jauh dari kita, ya, melakukan perjalanan yang sangat panjang dari berbagai negara sebelum sampai pada kita. Saat melakukan perjalanan panjang itu, ya, beberapa kegiatan itu terkait dengan proses pengangkutan sampai ke dapur kita, ya. Di sana hadir, ya, berbagai bangsa dan bernegara dalam melakukan perdagangan internasional, ya, dengan beberapa kepentingannya, ya, terutama kepentingan untuk memenangkan persaingan global. Jadi urusan dapur, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya urusan sederhana soal kita masak, tapi juga terkait dengan banyak aspek, banyak hal. Apa yang kita masak, ya, yang sehat itu adalah sebenarnya bersumber dari pangan lokal, ya, dari lingkungan yang paling dekat. Kalau dapur kita sumbernya dari pangan lokal, maka akan banyak petani-petani kita yang kemudian berproduksi, meningkatkan produksi. Sekarang Bapak Ibu sekalian coba tengok bagaimana nasib para petani kita. Bagaimana nasib para petani kita? Kelihatannya tidak lebih berkembang dibandingkan dengan dunia jasa, dunia market atau perdagangan, dan mereka tersisih. Bukankah itu juga bisa menjadi concern kita, Bapak Ibu sekalian, dalam mengembangkan pedagogi di kelas, dalam mengembangkan riset, dalam mengembangkan pemberdayaan mereka, ya, dalam mengembangkan pemberdayaan mereka melalui ruang kelas kita, apakah ruang kelas virtual atau ruang kelas yang konvensional.
sekarang ruang kelas kita bisa terintegrasi dengan dunia luar kelas, dan saya kira urusan dapur itu juga adalah terkoneksi dengan dunia luar, dan dengan demikian kita pun juga bisa menghubungkannya dengan persoalan-persoalan para petani kita tadi, dan kita di perguruan tinggi bisa ikut serta memberdayakan para petani. Nah, sebelum sampai ke tayangan kedua, izinkan saya masih menayangkan di tayangan yang pertama dulu. Ini masih kata pengantar, mohon maaf kalau agak panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membuka kata dapur di sini adalah Bapak Ibu sekalian berharap urusan-urusan lokal. Dapur kita itu adalah dapur di rumah, dapur di perguruan tinggi. Maksud saya adalah dapur kita itu adalah harus terintegrasi dengan dunia di luar kita. Yaitu apa? Society atau masyarakat yang menunggu kehadiran kita semua sebagai kelompok terpelajar, ya. Kita semua sebagai guru besar terpelajar, doktor terpelajar, magister, sarjana, mahasiswa terpelajar, untuk ya mengembangkan pembelajaran di dalam kelas, ya sebagaimana judul di sini, mengembangkan metode pembelajaran di dalam kelas agar terintegrasi dengan dunia luar kita, yaitu masyarakat, ya yang membutuhkan kehadiran kita semua di perguruan tinggi. Siapa mereka? Umat di luar sana, ya umat yang membutuhkan ya kehadiran kita sebagai kaum intelektual untuk diberdayakan. Untuk apa diberdayakan? Tentu saja pada akhirnya adalah membangun kualitas manusia Indonesia ya yang bermartabat, ya memiliki agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan kemudian manusia Indonesia yang menjunjung tinggi juga ideologi negara Pancasila, ya, dan tidak terpengaruh dengan atau masih punya kekuatan untuk menangkal ideologi-ideologi transnasional yang di era global ini mengancam kita semua. Bapak Ibu, urusan pedagogi di dalam kelas sebenarnya tidak hanya urusan bagaimana kita mengajarkan materi pembelajaran kepada para mahasiswa, ya, tapi juga adalah empowering yang jauh lebih luas dari itu adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang saya maksud dengan, saya senang sekali dengan judul ini, yaitu pengembangan metode belajar yang terintegrasi dengan Tridharma perguruan tinggi. Ya, seperti itu kata pengantar yang ingin saya sampaikan. Bapak moderator, boleh Bapak Ibu, dalam tayangan ini saya menawarkan soal pedagogi kreatif. Seperti apa pedagogi kreatif itu? Ini alternatif, Ibu Bapak, ya, dari pengembangan metode pembelajaran yang terintegrasi dengan Tridharma perguruan tinggi. Mengapa? Pedagogi kreatif itu memberikan peluang seluas-luasnya kepada pengembangan kreativitas yang dapat mengintegrasikan pendidikan, pembelajaran, penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional. Ya. Dan kata kreatif di sini, Ibu Bapak, kalau kita kaitkan dengan aspek kognisi atau kata sifatnya kognitif, itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, Ibu Bapak sekalian. Ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita sering menggunakan istilah HOT, Higher Order Thinking Skill, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu menggambarkan intelektualitas seseorang. Bangsa yang berpikir tingkat tinggi adalah memiliki intelektualitas berpikir tingkat tinggi pula. Mereka yang berpikir tingkat tinggi itu adalah mereka yang bisa mengambil keputusan yang baik,
memilih informasi, ya, secara selektif di tengah-tengah banyaknya informasi, kemudian diolah, ya, dikreasi, dan kemudian informasi diproduksi. Bangsa yang punya intelektualitas tinggi tidak akan diserang oleh, sebagaimana sekarang yang terjadi, urusan hoax, berita yang tidak benar, dan lain-lain yang mengancam integrasi kita sebagai bangsa. Jadi saya memandang, Bapak Ibu sekalian, kata pedagogi kreatif adalah sebuah pembelajaran, ya, di dalam kelas yang dibangun oleh kemampuan intelektualitas tingkat tinggi yang bisa dikembangkan di dalam kelas, bisa kita dialogkan dengan para mahasiswa di kelas agar peserta didik kita pun, mahasiswa kita pun pada akhirnya memiliki kompetensi berpikir tingkat tinggi pula, ya. Di antaranya adalah mengembangkan kemampuan berimajinasi. Tolong ditayangkan pada tayangan berikutnya. Nah, pertama di sini ada kata kunci, Ibu Bapak sekalian, imajinatif. Ya. Kemudian juga ada kata inovatif. Terkait juga dengan kurikulum. Kita semua sekarang di perguruan tinggi punya kurikulum. Ya. Punya kurikulum. Di dalam kurikulum itu juga ada strategi pembelajaran. Ya. Dilaksanakan selama ini di dalam kelas. Ya, di dalam kelas. Kalau sekarang tidak hanya dalam kelas, tapi kelas pun juga terhubung secara virtual dengan luar kelas. Dengan tujuan adalah untuk membangun kompetensi kreatif pembelajar kita, para mahasiswa, atau di jenjang sekolah adalah para peserta didik. Jadi kekuatan pedagogi kreatif itu ada pada aspek imajinatif, Ibu Bapak sekalian. Ada aspek imajinatif. Imajinatif di sini adalah tadi saya menyebutkan salah satu aspek kognitif, kemampuan berpikir, ya, seorang individu dalam jenjang yang tingkat tinggi, dan dengan kemampuan imajinatif itu dia kemudian bisa melakukan sebuah perencanaan pembelajaran, ya, yaitu pembelajaran di dalam kelas mengenai apa sih yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Dengan cara apa mahasiswa itu memiliki kompetensi, bahan apa yang harus diolah di dalam pembelajaran, ya. Dan sekarang pada akhirnya dengan pedagogi ini apa yang dapat mahasiswa lakukan? Bagaimana prosesinya dalam proses dialog itu, ya, dalam proses pembelajaran itu, ya. Jadi pedagogi kreatif itu ada pada tataran pengembang kurikulum. Siapa pengembang kurikulum? Kita semua sebagai dosen, sebagai guru yang menggunakan kemampuan imajinatifnya. Bapak Ibu, saya berlatar belakang pendidikan sejarah. Kata kunci yang sering kita angkat dalam pendidikan sejarah itu adalah kemampuan berimajinasi. Pikiran kita bisa berimajinasi tentang pengalaman masa lalu. Kita masih bisa masuk ke lorong waktu di mana kita tidak berada pada zaman itu. Dengan pengalaman membaca peristiwa-peristiwa masa lalu. Dari imajinasi ke masa lalu kita juga bisa menarik, ya, kepada situasi masa kini, termasuk situasi pada masa yang akan datang. Dan kemampuan imajinasi itu sebenarnya bisa melahirkan kreativitas. Banyak karya-karya individu, karya kelompok, karya bangsa itu tercipta karena bangsa tersebut punya kemampuan berimajinasi. Ya, dengan imajinasi kita bisa menghasilkan tulisan, bisa menghasilkan gagasan, bisa melahirkan prosedur pembelajaran. Ya, bagus kalau kemudian berujung dengan sebuah produk. Dengan imajinasi kita bisa merencanakan penelitian. Dengan imajinasi pula kita bisa ikut serta kira-kira dengan cara apa kita bisa memberdayakan masyarakat. Ya, jadi kata imajinasi itu adalah sebuah konsep yang menjadi bagian dari kekuatan kognitif kita dan inilah yang harus dibangun.
Ibu Bapak, kalau kita bicara 21st century skills, keterampilan abad 21, kita bisa baca kalau kita bicara kurikulum ya tentang, dan ini sudah digagas sejak 20 tahun yang lalu ya, bahwa peserta didik di era ini atau bangsa yang masuk abad 21 di era ini, di abad ini harus punya critical thinking, berpikir kritis, dan juga creative thinking. Ini dua hal yang sepadan, ya, sejajar. Berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, ya. Dan ini harus dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk apa? Ya, untuk membuat masyarakat dunia ini bisa memperoleh peluang-peluang, ya, kesempatan-kesempatan yang ditawarkan di era global. Peluang ditawarkan ada di mana-mana, ya. Sekarang sebut saja sebagai contoh, katakanlah negara-negara Arab itu di samping perang juga makmur banget. Minyaknya banyak sekali, dan itu membuat beberapa negara Arab, ya, terutama yang tidak berperang, ya, itu kan kelebihan uang. Uangnya sekarang lebih banyak ditempatkan di negara-negara Barat, Ibu Bapak. Dan sayang sekali negara-negara Arab lebih banyak bekerja sama dengan Yahudi, ya, dalam bentuk ekonomi perdagangan. Kenapa peluang-peluang itu tidak kita tangkap? Kenapa negara-negara Arab lebih banyak menanamkan uangnya di negeri Arab, bukan di negeri Muslim terbesar di dunia, di Indonesia? Jangan-jangan ada aspek yang membuat kita terhambat, ya, yaitu bagaimana kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, berdialog, bekerja sama, ya, dengan bangsa-bangsa lain, terutama yang beragama Islam, ya, di negeri Arab yang relatif lebih kaya dibandingkan dengan kita, tapi hal itu ternyata tidak terjadi. Ibu Bapak, ini peluang, ya. Untuk apa peluang itu kita lakukan? Ya, tentu saja pemberdayaan kita sebagai bangsa, pemberdayaan kita sebagai umat, pemberdayaan kita sebagai pengembang intelektualitas di perguruan tinggi, ya. Jadi kata kreatif di sini, kata imajinatif di sini, atau juga kata critical thinking dan imaginative thinking atau creative thinking menjadi salah satu kompetensi yang diperlukan di era global, dan itu dikembangkan melalui pedagogi, ya, di dalam kelas. Saya kutip dari yang lain, yang kedua itu pedagogi kreatif itu sebagai perencanaan, ini terjemahan dari yang pertama, ya, penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran mengajar yang imajinatif inovatif dalam sebuah kurikulum dan dalam sebuah pembelajaran dengan ruang kelas untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Saya mengutip dengan menyebut Nana Supriyata di sini karena ada buku saya, Ibu Bapak, pedagogi kreatif sebenarnya, ya. 3, pedagogi kreatif sebagai metode pembelajaran yang integratif, ya, dapat memfasilitasi untuk mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan, ya, hasil riset, ya, dan juga pengembangan serta daya guna untuk kemudian diterapkan dalam pengabdian masyarakat. Pada akhirnya apa yang dikembangkan di kelas itu harus bermuara juga pada penyebaran ilmu pengetahuan kita kelas. Terima kasih. Tayangan berikutnya. Nah, saya mengutip dari Harris and De Bruin. Di bukunya baru, ya. Pertama, ada kata kunci di sini adalah playfulness, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu situasi senang, situasi bahagia. Jadi katanya mengajar yang bagus adalah mengajar yang menciptakan suasana senang dan suasana bahagia, ya. Dengan suasana senang dan bahagia itu bisa menghasilkan mahasiswa kita, peserta didik kita, itu bisa lebih aktif, bisa lebih terampil, lebih cakap, cekatan, ya, untuk namanya berdiscovery, ya,
atau untuk menemukan sesuatu dengan intelektual curiosity-nya, ya, dan mengembangkan aspek imajinasi dan kreativitasnya. Jadi pedagogi kreatif itu harus bermuara pada menghasilkan suasana belajar yang tidak tegang, tidak ada paksaan, Ibu Bapak, ya, tidak otoriter di era ini, apalagi otoriter bukan hal yang bagus dalam relasi antar kelompok, tapi harus diciptakan suasana yang playfulness, ya, suasana yang membahagiakan gitu. Dengan bahagia itu mahasiswa, peserta didik akan lebih tergali kemampuan intelektualnya, ya, dalam situasi tanpa tertekan, dalam situasi happy, mereka bisa dengan bebas mengembangkan pikiran-pikirannya. Pedagogi yang bagus harus bermuara pada menggali potensi pembelajar, pada potensi peserta didik, pada potensi mahasiswa, yaitu mahasiswa yang punya minat, ya, punya bakat, punya potensi diri, ya, punya kemampuan dengan minat dan lain-lain itu bisa memecahkan masalah secara kreatif. Jangan lupa dengan caranya sendiri, ya. Dan diharapkan mahasiswa yang kreatif itu adalah mahasiswa yang bisa mengembangkan imajinasinya dalam kegiatan apapun, ya. Nah, saya memandang bahwa imajinasi guru, imajinasi kita sebagai dosen, ya, itu bisa saja menjadi sebuah kurikulum, ya, yang di dalamnya, yang masuk dalam kognitif kita penuh dengan beragam rencana, ekspektasi, atau harapan mengenai apa yang harus dimiliki oleh para peserta didik atau para mahasiswa kita. Ada istilah imajinatif kurikulum, Ibu Bapak. Kita semua di perguruan tinggi punya kurikulum. Kurikulum kita adalah printed, dicetak. Ya, di dalamnya ada berbagai rumusan tujuan. Ya. Kemudian tujuan kurikuler dan lain-lain, ya, sesuai dengan misi visi universitas, ya, dan lain-lain. Kemudian juga dituangkan dalam bentuk sejumlah mata kuliah dan lain-lain, ya, dengan tujuan ingin membangun kompetensi tertentu pada para mahasiswa. Kurikulum yang mati atau printed atau cetak bisa lebih kaya, bisa lebih di-enrich, diperkaya dengan kemampuan masing-masing dosen memperkayanya. Dan memperkaya itu bisa dilakukan pertama-tama melalui kekuatan imajinasi, ya, kekuatan kognitif tingkat tinggi itu imajinasi, ya, yaitu yang ditandai dengan penambahan, pengayaan, penguatan dari pengalaman setiap kita sebagai dosen. Itu pada akhirnya kurikulum imajinatif itu menjadi living kurikulum, Ibu Bapak, kurikulum hidup. Paling tidak dihidupkan dalam sebuah proses pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum sebagai sebuah dokumen adalah mati dan bisa kemudian hidup, bisa lebih berkembang kalau kita sebagai guru mampu mengembangkannya dengan kekuatan imajinasi kita. Itu yang saya maksud dengan imajinatif kurikulum. Dengan imajinatif kurikulum, kurikulum kita bisa lebih kaya. Disinilah tempatnya pedagogi kreatif. Ya, berpadu antara dokumen yang juga bersifat imajinatif, diolah, dikemas oleh juga guru atau dosen yang kreatif, ya, menghasilkan pedagogi kreatif. Pada akhirnya juga kurikulum itu sendiri bisa menghasilkan kompetensi kreatif para peserta didik, para mahasiswa. Itu pandangan saya, Ibu Bapak sekalian. Berikutnya silahkan. Ini tridharma kita. Ya, dan saya kira tidak usah saya ulang panjang-panjang, ya. Dharma yang pertama itu adalah pendidikan kita, ya. Pendidikan.
Di dalamnya adalah ada pembelajaran di kelas, ya. Kemudian kita juga diwajibkan atau terikat dengan aturan untuk mengadakan penelitian, ya. Dan terakhir, ilmu yang kita kembangkan di ruang kelas berdasarkan hasil penelitian itu jangan hanya kita miliki, ya. Jangan supaya kita tidak menjadi hanya sebagai menara gading, tapi semuanya harus di-share, istilah keren sekarang, dibagi dan diabdikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pedagogi kreatif yang memberikan kesempatan mendesain pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan, ya, di lapangan tentu saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, yang diuji berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, dan kemudian pada akhirnya bisa bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang kita miliki harus memiliki kemanfaatannya, tidak hanya dinikmati oleh kita semua. Mohon maaf kalau kalimat saya adalah kalimat yang klise, ya, sebenarnya, tapi itulah yang memang seperti itulah ilmu kita, ya. Tidak hanya dalam tataran kita menguasai ilmu itu, tapi ilmu kita juga harus memiliki kemanfaatan orang lain. Dan disinilah esensi antara bagaimana ruang kelas kita, riset kita terhubung dengan masyarakat yang luas. Sebagaimana tadi filosofi dapur saya, ya, dapur saya, dapur kita semua itu sebenarnya juga tidak berdiri sendiri, terhubung dengan dunia lain. Berikutnya. Ada dalam pengembangan pembelajaran di kelas, ya, kita harus mengembangkan apa yang kita kenal dengan teaching based research, mengajar berdasarkan penelitian. Dan penelitian yang bagus tidak semata-mata menggunakan penelitiannya orang lain, tapi lebih keren kalau kita menggunakan hasil penelitian kita, ya. Ini di ruang kelas kita sudah memadukan dua aspek, dua dharma antara pendidikan dengan penelitian, ya. Ini yang saya maksud dengan research teaching based research, mengajar dengan menggunakan hasil penelitian. Dan yang bagus tadi yang saya katakan, dalam pandangan saya adalah riset kita juga. Selama ini kata riset, kata penelitian, Ibu Bapak seringkali itu tergantung pada urusan dana yang disediakan oleh lembaga, baik pemerintah, masyarakat, maupun perguruan tinggi. Datanya memang seringkali mengalami dislokasi. Ada perguruan tinggi yang dana pemerintahnya banyak sekali, ya. Ada dana, ya, penelitian yang ke universitas lain lebih sedikit munculnya, ya. Mohon maaf juga di LPTK kami seringkali kami pun juga ngiri, loh kok ke ITB lebih besar dananya, kenapa ke UPI sedikit gitu. Kami pun mengalami seperti itu, Ibu Bapak, ya. Jadi ini juga masalah dislokasi pengambil kebijakan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, diperlukan memang, ya, inisiatif dari kita untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Tapi sebenarnya tidak ada itu, ada penelitian yang tidak terlalu memerlukan dana, yaitu penelitian berbentuk refleksi. Penelitian berbentuk refleksi. Pembelajaran di dalam kelas. Ya, namanya action research. Atau boleh ditambahkan dengan classroom action research. Atau seringkali di PTK, penelitian tindakan kelas. Memang istilah ini PTK lebih cocok untuk guru di sekolah, di lapangan. Ya, untuk perguruan tinggi tidak terlalu populer dikembangkan, ya. Tapi saya memandang kita sebagai dosen pun juga bisa melakukan
action research di dalam kelas tanpa harus disebut dengan nama PTK misalnya, tapi dengan kata participatory action research atau emancipatory action research. Dengan participatory itu membuat mahasiswa kita, peserta didik kita juga berpartisipasi. Dengan kata emancipatory itu membuat mahasiswa kita juga melakukan tindakan-tindakan emansipatoris. Maksudnya adalah tindakan-tindakan untuk membangun kesetaraan. Bapak sekalian, kata kesetaraan itu adalah di era milenial ini menjadi sangat penting. Di tengah-tengah sumber belajar itu luar biasa banyak dan bisa saja mahasiswa kita itu yang rajin membaca jauh lebih sering daripada kita sebagai dosen bisa saja mendapat pengetahuan berdasarkan hasil bacaannya, dan ketika pengetahuan itu kemudian kita fasilitasi di dalam kelas, dalam proses dialog dengan para mahasiswa, maka itu bisa mengenrich, bisa memperkaya pembelajaran di dalam kelas. Ini yang saya maksud dengan participatory action research. Kata actionnya adalah memberikan peluang lebih banyak kepada para mahasiswa kita ya untuk berkontribusi, termasuk terhadap silabus yang kita susun. Silabus yang kita susun seringkali ya itu adalah kita yang menyusun, tapi silabus yang bagus adalah silabus yang transaksional, yang terus berproses, yang terus di-enrich, termasuk katakanlah setiap tatap muka ada buku yang menarik dan lain-lain, bolehlah kita tambahkan. Ya, sekalipun dalam perencanaan awal silabus tidak ada buku itu. Kan itu boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Hal yang sama juga dengan memberikan peluang sebanyak mungkin kepada para mahasiswa kita yang punya pengalaman di luar sebagai mahasiswa aktif di dunia maya, sering googling, sering merujuk pada riset-riset terbaru, katakanlah, bukankah itu juga akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang lebih kaya? Teaching based research, pembelajaran berbasis riset, bisa kita gunakan dengan riset yang sifatnya reflektif. Yang saya maksud dengan reflektif itu adalah apa yang kita lakukan di dalam kelas untuk melaporkan, ya, atau untuk menuliskan, ya, proses perkuliahan kita. Proses perkuliahan itu bisa menghasilkan sebuah prosedur pembelajaran, bisa juga memecahkan masalah, ya, misalnya. Dan itu harus dituliskan. Ibu Bapak jangan lupa dari refleksi ini juga bisa menghasilkan sebuah laporan penelitian, ya, dan itu bisa berujung juga dengan jurnal, ya. Sudah waktunya kita ya melakukan penelitian, tidak harus selalu berbicara tentang populasi, sampel, membuat korelasi antara variabel dan lain-lain, kemudian sangat tergantung kepada berapa banyak populasi dan sampel yang kadang-kadang juga hanya sekedar membuktikan ada tidak korelasi, ada tidak pengaruh gitu. Ya, sudah waktunya kita menerapkan penelitian yang juga bersifat kualitatif, mendalam dalam fokus yang sempit ya pada kelas kita, tapi kemudian bisa menggambarkan atau bisa kita hubungkan ya dengan persoalan-persoalan lain di luar kelas kita tanpa harus berniat untuk mencari generalisasi. Kita bisa mengembangkan penelitian yang sifatnya kontekstual. Berikutnya. Ada dua hal di sini, ya. Pertama, pada substansi isi perkuliahan yang menjadi kekhasan setiap mata kuliah di program studi kita. Nah, saya mendapat informasi soal konsep Twin Tower dari Ibu Siti, ya. Itu yang kata saya tentang itu memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan akademik secara umum, ya. Itu bisa menjadi tema riset kita. Artinya semua mata kuliah itu ya harus bisa memadukan konsep-konsep itu dalam bentuk kompetensi, yaitu mahasiswa yang
sebut saja mahasiswa seutuhnya lah. Seutuhnya itu adalah mahasiswa yang pintar secara akademik, sekaligus juga berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran agama. Bukan begitu kan? Ya, seperti itu. Atau yang kedua adalah terkait juga dengan learning outcome seperti apa yang akan kita kembangkan. Kompetensi lulusan seperti apa yang akan kita kembangkan. Ya. Universitas sudah memiliki learning outcome, garis besar mengenai learning outcome. Ya. Dan itu yang harus dicapai. Ya. Dan untuk mencapai itu ya ada beberapa bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Nah tentu pembelajaran harus bermuara pada pencapaian itu. Dan untuk mencapai itu, Bapak sekalian, tidak hanya soal bagaimana metode pembelajaran dikembangkan, tapi juga harus didukung oleh riset kita. Nah, dalam konteks ini, riset sederhana yang bisa kita kembangkan adalah action research, yaitu berbentuk refleksi pembelajaran, ya, secara kualitatif, ya, tentu saja dengan kaidah-kaidah penelitian, ya, dan lain-lain, unsur validasi dan lain-lain dipenuhi, ya, supaya apa yang kita inginkan berupa learning outcome dimiliki oleh mahasiswa sebagaimana nampak pada rumusan ekspektasi kita terhadap kurikulum itu. Saya melihatnya ini menjadi sebuah tema riset kita, gitu ya. Tentu saja, Bapak sekalian, ini salah satu saja, ya. Riset lain, ya, banyak hal, terutama tentang lulusan kita misalnya, ya, itu kan bisa kita lakukan juga dengan tracer studies, ya, pelacakan lulusan. Apakah mereka sudah jadi apa sekarang setelah 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun mereka di lapangan? Sudahkah mereka bekerja? Itu kan survei seperti itu dengan tracer study itu juga bisa menjadi sarana untuk melihat ulang apa yang kita lakukan. Jangan-jangan alumni kita, mohon maaf, wah ini masa tunggu bekerjanya lama sekali. Kenapa lama sekali? Atau bahkan juga maaf banyak yang tidak bekerja. Jangan-jangan ini prodi kita. Memang prodi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Wah kalau gitu nanti ke depan mungkin kita on off saja gitu misalnya. Kan bisa menjadi sebuah policy pengambil dasar untuk mengambil kebijakan gitu. Oke, geser berikutnya. Peran pedagogi kreatif dalam mengintegrasikan Dharma perguruan tinggi. Oke, ada soal fleksibilitas dalam mengembangkan konten perkuliahan, Ibu Bapak. Oke. Pedagogi kreatif mendapat tempat, kita sebagai dosen memiliki otonomi dan mahasiswa dipandang sebagai memiliki pengalaman dan juga potensi belajar. Sehingga pada akhirnya proses kegiatan belajar mengajar di kelas adalah bersifat dialogis. Kata dialogis ini dalam konteks ini adalah menempatkan mahasiswa sebagai partner, peserta didik sebagai partner dosen. Dulu barangkali kita sebagai dosen adalah ya paling pintar, paling hebat di dalam kelas. Ya, ilmu itu bisa berkembang di mana-mana, ya, bisa didapatkan dari mana-mana. Mereka yang lebih aktif untuk mencari ilmu, ya, terutama dengan sumber-sumber online sekarang bisa juga memperoleh lebih banyak lagi. Dalam konteks ini kata dialog itu menjadi salah satu kata kunci bagaimana sebuah pengetahuan atau materi pembelajaran itu dikembangkan di dalam kelas, ya. Nah, substansi kontennya itu menggambarkan kekhasan program studi dan universitas. Saya percaya ini, ya, peningkatan kualitas umat dalam berbagai aspek kehidupan. Saya percaya ini keterampilan bekerja sama dengan kelompok lain. Kata kelompok lain itu adalah, Ibu Bapak, tentu saja adalah kelompok-kelompok yang demikian banyak, ya. Saya percaya kita sudah punya konsep silaturahim, ya, sangat kuat sekali, ya, dan kerjasama dengan semua pihak, ya, yang ada di
di mana-mana gitu ya. Kemudian juga konsep kesetaraan, kata toleransi, ya, dan penguatan ideologi negara kita, ya, organisasi keagamaan, kebangsaan, literasi digital, dan lain-lain. Mohon maaf kalau ini saya tulis ulang lagi, ya. Mungkin tidak harus saya tulis ulang lagi seperti ini, ya. Dan pada akhirnya itu semua harus menjadi kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa ya sebagai alumni dari program studi ini. Kata kreatif di sini, kata pedagogi kreatif ini adalah menggambarkan sebuah proses ya, Bapak, bahwa pada akhirnya ini semua adalah harus didialogkan, harus didiskusikan. Dengan dialog, dengan diskusi itu bisa mengenrich atau memperkaya pengetahuan kita, ya. Silakan diteruskan pada tayangan berikutnya. Oke, ini ada beberapa aspek yang dapat kita kembangkan, ya. Apa yang tadi sudah saya ulang lagi, bersifat dialogis, ya. Yang tadi saya menyebut adanya refleksi ya antara dosen dengan mahasiswa dan sangat bagus kalau kemudian berbentuk tertulis dan tertulisnya bisa publish. Kita semua punya jurnal, apakah jurnal prodi atau jurnal asosiasi, jurnal universitas. Sudah waktunya kita menempatkan menghargai karya kita sendiri ya dalam jurnal kita atau jurnal orang lain ya. Sekecil apapun yang kita lakukan di dalam kelas dalam bentuk refleksi yang kita tuliskan harus kita pandang sebagai sebuah hasil penelitian ya yang bisa dipublikasikan ya. Ya tentu pendekatan riset saya tidak perlu sampaikan lagi ya. Tadi saya sudah membahas soal participatory action research menjadi salah satu metode perbaikan perkuliahan melibatkan semua peserta didik. Berikutnya Ibu Bapak sekalian dalam konteks teaching based research ada konsep pendekatan personal yang namanya personalisasi dalam perkuliahan. Ibu Bapak kalau kita bicara pedagogi atau metode tidak ada yang terbaik. Ibu Bapak tidak ada yang terbaik. Ya, tidak ada metode terbaik. Metode terbaik itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Disesuaikan dengan konteks materi, disesuaikan juga dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para peserta didik kita atau mahasiswa kita. Intinya, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita mengajar menjadi ya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sekian tahun mengajar, itu kan akan berakumulasi dengan menghasilkan gaya kita. Itulah barangkali kalau kita sebut yang terbaik seperti itu, yaitu yang sifatnya pendekatannya personal, pribadi. Ya, dan itulah yang harus menjadi gaya banget dan boleh mengklaim ini gayanya Nana Supriyatna, gitu. Tentu saja bagaimana orang mengakui Ibu Bapak sekalian, lagi-lagi kata dialog. Kata dialog di sana di dalamnya bisa tatap muka, bisa juga publication. Orang lain akan mengenal kita melalui karya publikasi kita. Ya, itu bagian dari dialog juga dan itu orang akan mengenal itu dari bagaimana kita berbagi dengan mereka gitu. Ini yang saya maksud dengan personalisasi di dalam pembelajaran ya, personal approach. Dan pada akhirnya ini harus bermuara pada sebuah produk atau karya hasil. Oke, tayangan berikutnya. Nah, Ibu Siti meminta saya dihubungkan dengan konsep merdeka belajar. Nah, ini yang saya tawarkan, esensi merdeka belajar itu saya sudah memaparkan tadi. Poinnya sebenarnya adalah kita harus memiliki partnership, kemitraan. Di kelas, mitra kita adalah mahasiswa. Oke. Di program studi, mitra kita adalah dosen-dosen yang lain. Ya.
kita tidak boleh ego dengan bidang ilmu di kelas kita. Kita harus tetap share dengan orang lain. Ya. Walaupun betul di dalam kelas kita punya otonomi ya dalam mengembangkan potensi, tapi bagaimanapun juga ada orang lain yang juga sudah bisa mengembangkan pengetahuan. Nah, tidak hanya itu, tapi kita juga harus bisa bergaul dengan kolega kita di luar perguruan tinggi. Sekarang beberapa sudah dapat kita lakukan. Misalnya begini yang sederhana ya. Yang kami lakukan kemarin itu adalah ya kita memberikan kuliah umum ya kepada para mahasiswa baru. Dan kuliah umumnya kemudian kita buka juga secara online dan kita kirimkan linknya kepada prodi-prodi sejenis ya. Sehingga kuliah umum tersebut ya diikuti ya oleh mahasiswa-mahasiswa baru di beberapa universitas di luar program studi kami. Itu saya memandang salah satu sederhana soal partnership itu. Ruang kelas kita dibuka secara luas, ya misalnya. Dan ini konsep merdeka belajar dengan partnership itu adalah merdeka dalam mengembangkan keilmuan di dalam kelas, ya. Merdeka juga untuk memberikan pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan kecakapan. Makanya saya setuju dengan konsep Twin Tower itu, ya, ada kecakapan pendidikan agama dan pendidikan umum misalnya, dan kecakapan-kecakapan itu pada akhirnya akan memperkuat kompetensi. Ya. Oke, tayangan berikutnya. Nah, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan lagi soal otonomi pengembangan kurikulum. Sudah saya jelaskan tadi soal konsep prodi harus menggambarkan kekhasannya, ya, sesuai dengan kebutuhan lapangan. Mahasiswa dipandang sebagai partner, ya, dan sama-sama sebagai pengembang kurikulum, ya. Yang bagus itu kurikulum tidak sebagai dokumen mati, tapi juga dokumen hidup. Kenapa? Karena masuk dalam pedagogi kreatif, dalam imajinasinya dosen, dan juga di dalam imajinasinya peserta didik atau para mahasiswa. Nah, kata merdeka belajar di sini adalah partnership, kemitraan lagi, Ibu sekalian. Tayangan berikutnya, ya, dihadapkan pada waktu. Tapi sekalian, ini penting ya soal interdisipliner dan cross disipliner. Dan ini simulasi dalam ilmu sosial sebenarnya, ya, yang termasuk kita ilmu humaniora, ya. Saya sederhanakan, ya, sejarah itu kan bicara kronologis, masa lalu dan lain-lain. Tapi membicarakan soal kejiwaan kelompok masyarakat tertentu pada zaman tertentu, nah, sejarah tidak bisa menjelaskan secara utuh, diperlukan aspek-aspek psikologis, dan untuk itu perlu meminjam disiplin psikologi misalnya, ya. Sejarah juga bicara tentang isu-isu lingkungan, ya. Tapi soal polusi misalnya, ya, itu kan yang bisa menjelaskan itu adalah sains atau mungkin juga fisika atau biologi misalnya. Maka sejarah pun juga harus meminjam konsep-konsep itu, ya. Maka lahirlah dalam pedagogi adalah menjadi ekopedagogi, ya. Itu interdisipliner. Intinya adalah dengan konsep kampus merdeka itu kita tidak hanya mempelajari satu disiplin tertentu pada prodi kita, tapi juga harus diperkaya oleh ilmu-ilmu lain di luar itu, dan untuk itu kurikulum harus diberikan peluang, ya, bagi para mahasiswa untuk memilih. Jadi bagus nanti kalau kata pilihan itu atau mata kuliah pilihan, Ibu Bapak, tidak hanya ditawarkan dalam sejumlah nama mata kuliah di prodi, tapi juga mahasiswa harus bisa mengambil di luar prodinya, termasuk juga di luar universitas. Kenapa? Ini memasuki dunia kerja mereka. Ya, memiliki dunia kerja mereka. Biarkan anak-anak itu mahasiswa kita punya kecakapan-kecakapan yang lain yang didapat dari perguruan tinggi, yang dimana dengan beberapa pendekatan disiplin ini bisa memperkuat wawasan mereka itu.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Waktu sudah habis kelihatannya. Oke, kata partnership sudah saya jelaskan tadi. Oke, teruskan silakan. Kemudian teaching based research juga sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian teaching based research juga sudah. Nah, terakhir dengan kata matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.